Hai everyone. Shalom, Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami adalah siswa SMA Santa Maria. Podcast ini kami buat sebagai nilai akhir kami. Kenapa sih kami memilih podcast sebagai pemenuhan nilai terakhir kami? Podcast tidak memerlukan banyak biaya, mendownload aplikasinya juga gratis, dan aplikasi yang digunakan tidak terlalu banyak sehingga pembuatan podcast lebih mudah untuk dilakukan. Kali ini kami akan membahas COVID-19. Why we choose COVID-19 for our topic today? Alasannya sih karena COVID-19 menjadi topik yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Oke, ayo kita mulai. How did say COVID-19 can emerge? Jadi begini, menurut liputan6.com dan merdeka.com, awal mula COVID-19 masih menjadi perdebatan dan belum menemukan titik temu. Ada banyak pendapat. Yang pertama dari pemerintah Cina, yang berpendapat bahwa virus tersebut berasal dari sebuah pasar hewan laut yang berada di Wuhan. Yang kedua berasal dari teori liar, yang berpendapat bahwa virus tersebut berasal dari laboratorium di Wuhan. Dan yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa COVID-19 terbentuk secara ilmiah melalui seleksi alam. Jadi belum ada yang pasti. Bahkan, belum bisa dipastikan kalau COVID-19 awal mulanya di Wuhan, sehingga untuk persebaran pertamanya pun belum bisa dipastikan. Sementara ini yang diketahui banyak orang adalah COVID-19 pertama kali tersebar di Wuhan, kemudian ke kota-kota sekitarnya, dan sekarang sudah mendunia. So, karena kita belum tahu asal mulanya, we have to be careful with corona. Diambil dari msn.com, 19 Mei 2020 sudah terjadi 4.817.766 kasus di dunia. Sedangkan untuk Indonesia, menurut bbc.com pada tanggal 18 Mei 2020 sudah ada 18.010 kasus. Dapat disimpulkan bahwa virus ini sudah mendunia dan hampir di setiap daerah di dunia sudah terkena dampaknya. Lalu statistik dan perkembangan COVID-19. Berikut ini merupakan kenaikan pasien positif COVID-19 pada 3 bulan, yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei. Rumusnya yaitu persentase kenaikan sama dengan pasien positif awal bulan dibagi dengan pasien positif akhir bulan dikalikan 100%. Pada bulan Maret terdapat hasilnya yaitu 0,13%, pada bulan April 16,57%, serta pada bulan Mei 52,33%. Dan juga persentase kesembuhan COVID-19 hingga Mei 2020 yaitu persentase kesembuhan sama dengan jumlah pasien sembuh dibagi jumlah kasus positif dikalikan 100%. Hasilnya yaitu 24%. Serta persentase kematian sama dengan jumlah pasien meninggal dibagi jumlah kasus positif dikalikan 100%. Hasilnya 6,34%. Sehingga kesimpulannya adalah persentase kematian DRI tergolong tinggi dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh semua elemen masyarakat, baik pemerintah, garda terdepan, dan juga seluruh warga negara Indonesia. Dari persebaran dan karakteristik tersebut, pasti terdapat hubungan karakteristik wilayah dengan laju persebaran COVID-19 antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tapi apa ya? Jadi hubungannya adalah aktivitas masyarakat yang begitu padat disertai dengan jumlah penduduk yang begitu padat juga akan menyebabkan penyakit ini mudah tertular dan sangat cepat. Jika suatu wilayah sudah terjangkiti penyakit ini, maka wilayah-wilayah tetangganya pun dapat tertular apabila melakukan kontak fisik dengan salah satu pasien dari wilayah tersebut yang sudah terjangkiti. COVID-19 ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Yang pertama, sosial. Pada saat pandemi ini, pola hidup masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dapat dilihat dari yang diupayakan pemerintah, yaitu menghimbau agar segala hubungan sosial dilakukan secara daring demi untuk mengurangi persebaran COVID-19. Dampak sosial dari COVID-19. Anggota DPR RI dari Partai
PDIP Adiana Pitukulu menyatakan bahwa potensi konflik sosial rentan terjadi pada 3 bulan ke depan, yaitu pada bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. 3 masalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu ketakutan terhadap wabah penyakit, keputusasaan pada hilangnya pekerjaan dan pendapatan, serta kelaparan. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita sudah seharusnya mendukung segala keputusan dan juga kebijakan dari pemerintah. Dampak kepada tenaga kerja merupakan salah satu contoh konflik. Mengapa demikian? Karena 2,8 juta yang di PHK yang dihimpun dari data Kemenaker dilihat dari data asosiasi, dunia usaha, dunia industri, dan dinas-dinas yang ada seluruh Indonesia. Dan perusahaan di Indonesia yang mengalami COVID-19 melakukan PHK atau merumahkan para pekerja tanpa upah. Terus, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketenaga kerjaan terdampak? Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk mengatasi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19. Dari 5,6 juta yang berdampak, BPJS mempermudah agar uang mereka bisa digunakan bagi yang terkena PHK. Pemerintah juga telah meningkatkan daya tahan usaha untuk menjaga kondisi Indonesia agar investasi tetap baik dan menarik. Yang kedua, COVID-19 juga berdampak pada kesehatan, baik pada pasien, orang yang pernah terkena COVID-19, maupun orang-orang yang tidak pernah terkena penyakit ini. Mulai dari, yang pertama, pasien sebagian besar mengalami gangguan pernafasan. Yang kedua, pada jantung orang yang pernah terkena COVID-19 beresiko mengalami kerusakan atau gangguan. Dan yang terakhir, mengalami gangguan kesehatan mental pada orang yang terlalu takut. Yang ketiga, COVID-19 juga berpengaruh pada pergaulan nih. Dampak yang akan dirasakan oleh orang yang pergaulannya sehat antara lain, pertama dapat mengontrol diri untuk menaati peraturan. Kedua, tetap melakukan ibadah walaupun di rumah. Ketiga, tidak mudah depresi. Keempat, dapat memanfaatkan waktu untuk kegiatan positif seperti olahraga. If that any unhealthy association, the impact during this pandemic are: pertama, mudah depresi. Kedua, rasa ingin mencoba dan merasakan hal negatif tinggi. Ketiga, kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. So now, we have to know apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran. Pemerintah memiliki 4 strategi. Strategi ini sudah diterapkan di hampir seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Strategi yang pertama yaitu physical distancing atau jaga jarak. Kedua, penelusuran kontak untuk melakukan penyaringan penelusuran kasus, kontak pada tenaga kesehatan dan pada komunitas di mana di daerah tersebut banyak sekali kasus positif. Ketiga, edukasi masyarakat isolasi mandiri untuk mencegah penularan. Keempat, isolasi di rumah sakit saat terkena penyakit ini. Nah, karena adanya pandemi ini, membuat pemerintah dan organisasi kemasyarakatan atau PGI mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakatnya agar tidak keluar rumah untuk kegiatan apapun, termasuk melakukan ibadah. Maka dari itu, seluruh agama yang ada di Indonesia melakukan seluruh rangkaian ibadahnya di rumah saja. Hal itu telah merubah seluruh kegiatan masyarakat, tidak hanya dalam sisi ibadah, tetapi seluruh kegiatan sehari-hari. Itu yang dirasakan oleh beberapa suster, serta ketua lingkungan yang biasanya melakukan aktivitas banyak di luar rumah. Dan jelas nih, bagaimana cara kita mensyukuri hidup di tengah kondisi yang seperti ini kepada Tuhan, melalui sesama, diri sendiri, dan lingkungan. Caranya, kita harus tetap mensyukuri hidup ini dengan tidak mengeluh dan tetap menjalankan segala aktivitas seperti biasa, walaupun harus di rumah saja. Selain itu, kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan kita harus bisa menahan diri agar tidak keluar rumah supaya penyebaran virus ini segera berakhir ya teman-teman. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan pemerintah untuk physical distancing agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast dari kami. Tetap di rumah ya teman-teman. Thank you guys for hearing us. God bless you and don't forget to stay at home guys. Bye!